Baik, selamat siang untuk Ibu. Perkenalkan, nama saya Sitiawati Panjaitan. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan hasil analisis supply chain berdasarkan data operasional perusahaan yang sudah saya olah dalam bentuk dashboard interaktif menggunakan Power BI. Dashboard ini membantu perusahaan melihat kondisi persediaan, performa item, efisiensi supply chain berdasarkan TOPSIS dan juga perhitungan ekonomik order quantity serta reorder point untuk menentukan strategi pengadaan. Dalam dashboard bisa kita lihat baris pertama di bagian atas, dashboard terdapat key performance indikator yang menggambarkan ringkasan kondisi supply chain secara keseluruhan. Yang pertama bisa kita lihat ada total units yang diproses itu berjumlah 204 juta unit. Lalu selanjutnya bisa kita lihat total sales-nya mencapai 13 bilion. Di sampingnya bisa kita lihat juga jumlah item yang aktif itu sebanyak 1.000 item. Dan di sampingnya bisa kita lihat untuk rata-rata skor topsisnya itu sebesar 0,37. Lalu untuk total reorder point-nya itu, oh maaf, untuk total E0Q-nya, EOQ-nya itu sebesar 5,19 ribu unit. Selanjutnya untuk total reorder point-nya itu sebesar 1,47 ribu. Dan yang terakhir kita bisa lihat nilai tertinggi untuk kontribusi klasternya itu mencapai lebih dari 4 bilion. Dari ke dari beberapa temuan untuk KPI ini atau Key Performance Indikatornya ini bisa kita simpulkan bahwa volume transaksi yang besar menunjukkan tingginya aktivitas supply chain, namun rata-rata skor topsisnya itu masih rendah yaitu 0,37. Artinya, meskipun demand-nya itu besar, namun kinerja supply chain-nya itu dalam mendukung availability, cost, and inventory turnover-nya itu masih jauh dari optimal. Untuk baris kedua bisa kita lihat visualisasi pertama itu adalah grafik distribusi topsis score atau skor topsisnya. Itu sebagian besar kita lihat item berada di kisaran 0,3 hingga 0,4. Artinya banyak item yang belum efisien dari sisi distribusi dan juga perputarannya. Terdapat potensi overstock maupun slow moving items. Dan juga perusahaan berisiko menanggung biaya penyimpanan yang tinggi. Idealnya skor stopsis itu mendekati angka 1, sehingga kondisi ini menjadi sinyal bahwa perusahaan masih perlu mengoptimasi strategi persediaan. Di sampingnya bisa kita lihat ada grafik top 10 item topsis. Terlihat bahwa beberapa item seperti item 900, underscore 925, lalu ada item underscore 512, dan juga item underscore 522 itu merupakan produk dengan performa paling baik berdasarkan kriteria topsis yang sudah kita tentukan. Dengan kata lain, produk-produk ini relatif optimal dari sisi demand, lead time, dan procurement value-nya. Strategi pengadaan seharusnya lebih fokus pada item prioritas seperti yang muncul di ranking topsis teratas. Di sampingnya juga bisa kita lihat pada dashboard ini ada dia grafik pie chart yang dimana ini menunjukkan pembagian klasternya. Pada grafik ini, saya membagi produk menjadi 8 klaster yang memiliki karakteristik berbeda. Yang menarik pada klaster ini adalah klaster nomor 1 memiliki jumlah item terbanyak, yaitu sekitar 449,6%. Namun klaster 7 itu justru memiliki kontribusi sales terbesar mencapai 4 bilion. Artinya jumlah item yang banyak tidak selalu berkinerja tinggi, namun item dengan jumlah sedikit justru menyumbang revenue paling besar. Ini menunjukkan perlunya perusahaan mengalihkan perhatian inventory ke item dengan kontribusi penjualan tertinggi, bukan sekedar jumlah SKU terbanyak. Lalu di baris ke bawah bisa kita lihat ada juga visualisasi untuk cluster profiling. Yang dimana di sini saya menggunakan visualisasi bubble chart antara
di grafik ini kita bisa melihat hubungan antara total units dan total sales. Cluster 7 memiliki nilai penjualan paling besar dibandingkan cluster lainnya. Dapat disimpulkan bahwa cluster 7 itu harus diprioritaskan strategi replenishment-nya dan supply harus diarahkan pada kelompok produk ini. Cluster dengan skor rendah perlu dilakukan optimalisasi untuk meningkatkan ROI. Selanjutnya di samping bubble chart-nya itu kita bisa melihat ada grafik forecasting. Pada grafik monthly demand forecast ini terlihat tren demand mengalami penurunan dari bulan Maret hingga bulan Agustus. Jika kondisi ini berlanjut tanpa penyesuaian planning, maka perusahaan berpotensi menimbun stok terlalu banyak, menanggung holding cost besar, serta risiko barang kadaluarsa semakin tinggi. Jadi rekomendasinya itu kita bisa lakukan penyesuaian pembelian berdasarkan forecasting, implementasi monthly review pada inventory planning, dan juga kontrol safety stock secara dinamis mengikuti tren demand. Dan terakhir kita bisa lihat ada visualisasi untuk EOQ-nya dan ROP analisis per item. Pada grafik ini terlihat perbandingan antara jumlah pemesanan ekonomis dengan titik pemesanan ulang. EOQ ini membantu perusahaan menentukan jumlah pembelian paling efisien sehingga biaya pembelian dan penyimpanan dapat ditekan. Sementara ROP-nya itu memastikan perusahaan memesan barang kembali sebelum stok habis berdasarkan lead time permintaan. Dari beberapa visualisasi pada dashboard ini dapat kita temukan ada beberapa item di mana nilai ROP lebih rendah dibanding demand bulanannya, yang artinya perusahaan berpotensi mengalami stock out pada item tersebut. Masalah utama dari dashboard ini terdapat yang pertama, kinerja supply chain belum optimal. Itu bisa dilihat dari nilai topsisnya yang rendah. Yang kedua itu alokasi inventory tidak sesuai kontribusi sales. Dan yang ketiga, risiko kehabisan stok pada item high value. Keempat, risiko overstock karena demand menurun. Dan yang terakhir itu holding cost-nya berpotensi meningkat. Jadi rekomendasi untuk actionable-nya itu rekomendasi strategis yang dapat langsung ditindaklanjuti. Yang pertama, prioritaskan pengadaan pada klaster dengan nilai penjualan tertinggi yaitu di klaster 7. Lalu yang kedua, lakukan optimalisasi supply pada top 10 items. Yang ketiga, kurangi alokasi stok pada item low performing. Yang keempat, gunakan EOQ dan ROP sebagai dasar reorder, bukan asumsi demand. Yang kelima, lakukan supplier evaluation untuk item yang memiliki lead time lama. Dan terakhir, monitoring forecasting secara berkala. Baik, demikianlah pemaparan hasil analisis supply chain berdasarkan dashboard yang telah saya bangun. Dengan pendekatan ini, harapannya perusahaan dapat meningkatkan efisiensi persediaan, menurunkan biaya penyimpanan, dan meningkatkan availability, khususnya pada produk high demand. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu.